Halo semuanya, selamat datang di channel Maulia Soleman. Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk dari Carrot, yaitu grill pan-nya. Nah, di sini barangnya udah datang, ayo kita unboxing bareng-bareng. Sebelum mulai ke video unboxing dan reviewnya, jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Info pertama yang aku mau kasih tahu kalian yaitu aku beli grill pan Carrot ini di Lazada. Nama tokonya Carrot Official Store, jadi kayaknya emang ini official store-nya dari Carrot. Untuk grill pan itu sendiri total harganya 329.600. Nah, kebetulan untuk grill pan ini emang cuma ada satu ukuran, yaitu ukuran 28 cm. Untuk pengirimannya super duper cepet banget. Jadi aku pesennya tuh hari ini misalnya, besoknya tuh udah sampai ke rumah. Jadi cuma 1 hari dari waktu aku pemesanan. Nanti untuk link pembeliannya aku akan taruh di description box-nya, jadi kalian bisa cek di bawah situ. Kesan pertama pas aku lihat produknya ini pertama kali, ukuran 28 cm itu ternyata realnya gede banget. Jadi ukurannya pas banget untuk penggunaan rumah tangga gitu. Nah, untuk pembelian grill pan Carrot ini kita akan dapat gratis satu capitan. Ini akan aku buka ya. Oke, ini dia capitannya dan ternyata capitannya emang gede juga, ukurannya juga panjang. Nanti akan kita coba apakah si capitan ini enak untuk dipakai ngegrill atau enggak gitu. Ukurannya kurang lebih sekitar 30 cm. Selanjutnya ada Carrot Product Instruction yang semuanya itu tulisan Cina, jadi nggak mungkin bisa aku baca. Kita singkirkan aja. Kita beralih ke barangnya. Kita buka dulu ya. Wow, ini beratnya lumayan ya. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari lumayan juga bikin tangan berotot kayaknya. Cuma kalau untuk ngegrill kan nggak terlalu sering dipakai, jadi ya oke lah. Untuk handle-nya dilengkapi dengan bubble wrap ya, jadi aman. Selebihnya udah nggak ada apa-apa. Oke, kita singkirin dulu kardusnya. Kita bahas handle-nya dulu. Jadi handle-nya ini bahannya dari bakelite. Nah, kalau yang aku baca, bakelite itu adalah sejenis plastik atau karet. Jadi handle-nya ini bukan dari kayu ya. Pertama kali aku pegang itu emang rasanya tuh bukan kayak megang kayu, tapi kayak megang karet. Dan handle-nya ini halus banget. Tapi emang kerasa kayak megang karet gitu, megang karet yang agak empuk-empuk gitu. Untuk finishingnya itu dibuat seperti kayu ya, dan ini motif kayunya itu rapih banget, bagus banget, benar-benar kalau misalnya kita ngelihat ini seperti kayak kayu gitu, tapi rapih, motifnya tuh rapih. Untuk perbatasan antara handle dengan pennya juga rapih banget, jadi kalau misalnya kita lihat aja gitu kayak ditempel doang ya. Nah, kita lihat di bagian belakang ini juga rapih banget. Untuk menghubung antara pen dan handle-nya dia pakai mur di dalam gitu, jadi nggak kelihatan. Jadi emang kelihatannya kayak udah ditempel doang gitu. Kalau untuk di official store Carrot-nya ini dibilang bahwa ini adalah bahannya aluminium. Cuma kalau misalnya aku cari-cari kayak di tempat lain, dibilang bahwa bahannya itu adalah batu granit. Kayaknya tuh bahannya batu granit tapi di dalamnya itu ada aluminiumnya gitu. Koreksi ya kalau misalnya salah. Nah, kalau dipegang permukaan batunya itu emang terasa kasar ya, jadi nggak licin gitu. Emang kasar kayak kita megang batu yang nggak terlalu licin. Nah, selayaknya grill pan, dia tuh di pannya itu dilengkapi kayak apa tuh garis-garis gitu ya. Yang bikin kalau misalnya kita bikin stick tuh jadi kayak di sticknya tuh ada garis-garisnya gitu. Sedangkan di sisi kanan dan kiri pan itu ada lingkaran bolongan gitu, bolongan bentuk setengah lingkaran
Ini kayaknya untuk kayak nuang minyak, bekas-bekas minyak itu biar enggak tumpah-tumpah ke sebelah-sebelahnya. Di bagian belakangnya dilengkapi plat besi stainless yang berfungsi untuk meratakan panas yang stabil ke permukaan saat memasak. Untuk grill pan ini sendiri kan bentuknya persegi ya, cuma untuk pan stainlessnya itu bentuknya lingkaran. Nah, pan ini juga bisa digunakan untuk kompor induksi ataupun kompor gas. Nah, kebetulan kalau aku pakainya di kompor gas biasa. Di bagian tengah pennya itu ada brandnya ya, Karat. Bagus sih di bagian belakangnya, jadi kalau misalnya kita gantung gitu lumayan oke lah. Oke, selanjutnya aku akan bersihin pan ini sesuai dengan instruksinya. Nah, kebetulan aku nggak videoin, jadi nanti aku akan tulis aja step-step yang harus dilakukan sebelum menggunakan pan ini untuk pertama kalinya. Yeay, sekarang waktunya kita coba bakar-bakaran untuk pertama kalinya pakai grill pan dari Karat ini. Nah, di sini aku udah siapin sosis sama daging untuk dibakar. Ini udah aku bumbuin. Ini adalah menu yang paling aku suka banget karena bikinnya simple banget dan rasanya enak. Sebelum ngegrill nih aku pakaiin margarin dulu, tapi ini kayaknya aku pakainya kebanyakan, emang beneran kebanyakan sih. Dan ngomong-ngomong di pan ini sebenarnya bisa tanpa minyak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngegrill tanpa minyak, apalagi untuk daging yang macam kayak sirloin gitu, yang berlemak dia kan akan ngeluarin minyak sendiri. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu untuk pakai minyak. Kalaupun mau pakai diolesin aja untuk sekedar biar ada minyaknya sedikit gitu. Oke, untuk sosisnya ini udah mulai matang dan gak lengket sama sekali guys. Jadi biasanya aku tuh bikin kayak gini-ginian tuh di teflon biasa ya. Di teflon yang emang anti lengket gitu, cuma pasti kalau pakai teflon tuh bumbu-bumbunya itu lama-lama kayak nempel-nempel lengket gitu. Jadi kalau untuk pemakaian kedua tuh harus dicuci gitu. Sedangkan untuk capitan yang aku dapat gratis ini juga dipakainya enak karena besar. Jadi untuk bikin steak yang dagingnya agak tebal gitu juga enak makanya. Sebelumnya aku udah pernah ya pakai pan ini untuk bikin steak gitu, tapi nggak aku videoin. Itu jadi capitannya emang enak juga. So far aku suka sih sama pan ini, nggak lengket dan jadi feel untuk bakar-bakarnya tuh jadi lebih semangat gitu. Nanti kita akan coba gimana kalau misalnya kita bakar daging di sini ya. Kalau ini kan cuma sosis doang. Nah, ini aku lagi cobain ngegrill dagingnya, walaupun dagingnya cuma sedikit aja ya, karena cuma buat percobaan doang juga. Nah, satu yang aku notice adalah saat pakai grill pan ini tuh asapnya nggak terlalu banyak, karena biasanya kalau misalnya aku bikin steak atau bakar-bakaran daging atau sosis gini di apa namanya? Di teflon, itu tuh asapnya bakal banyak banget, apalagi kalau kondisi si pannya itu udah panas. Nah, sedangkan pakai grill pan dari Karat ini tuh asapnya emang ada sih, tapi nggak terlalu banyak, nggak bikin kayak rumah tuh kayak mau kebakaran dipenuhi oleh asap gitu loh. Terus untuk bakar dagingnya ini juga nggak lengket sama sekali ya guys. Jadi untuk klaim anti lengket ini menurut aku terbukti untuk pemakaian awal-awal ya. Entah beberapa tahun lagi aku nggak tahu. Bagaimana tergantung kita merawat si pan ini kayaknya ya. Nah, ini aku udah selesai bakar-bakarannya. Jadi pannya ini aku tunggu dulu sebentar di suhu ruangan biar nggak terlalu panas, langsung disiram air. Habis itu aku mau coba gimana bersihinnya, apakah mudah atau sulit. Ini aku mau bersihin pannya, jadi aku bersihin cuma pakai spons dan sabun cuci piring biasa. Nah, untuk beberapa part emang ada bumbu-bumbu yang masih nempel yang harus agak lebih effort gitu untuk dibersihinnya. Entah karena emang itu nempel atau karena aku pas
abis ngegrill itu cukup didiemin dulu sebentar, jadi dia nempel gitu. Tapi so far bersihinnya cukup mudah ya, yang nggak sampai nempel-nempel banget di pannya gitu. Oke, segitu dulu aja unboxing dan review grill pan dari Karat dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau misalnya ada yang mau komentar tentang produk ini lebih detail lagi, yang kalian lebih tahu, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis dan sudah mendukung channel ini agar bisa menjadi lebih baik. Dah!